Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Fatihil Alim Alladhi khalaqal insana fi aqshani taqwim. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahidul hakim. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil karim al-munzali alaihi wa innaka la'ala khuluqil azim wa ala alihi wa ashabihi alladhina at-tarabahu biqalbin shalim amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlisina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yakin. Wal takum minkum ummatu yad'una ila khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang terus mengalirkan nikmat yang tak bisa dihitung satu persatu kepada kita. Di antaranya adalah nikmat iman dan takwa, sehingga kita masih bisa menikmati manisnya Islam yang akan membawa kita selamat dunia akhirat. Tiada kata lain yang patut diucapkan kecuali kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan terus bersyukur, insyaallah karunia nikmat yang diberikan akan terus ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la'azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat. Jadi Allah telah memberikan nasihat kepada kita. Apabila kita mau mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka nikmat itu akan ditambah terus oleh Allah Subhanahu wa taala. La azidannakum wala in kafartum. Dan apabila kita tidak mau mensyukuri, mengingkari nikmat yang Allah berikan kepada kita, wala in kafartum, mengkufuri, tidak mensyukuri nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku benar-benar sangat keras, azabku benar-benar sangat pedih. Quran surat Ibrahim ayat 7. Syukur yang kita ungkapkan ini
juga harus senantiasa direalisasikan dalam wujud nyata melalui penguatan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Dengan syukur dan takwa ini, maka kita akan senantiasa menjadi pribadi yang senantiasa diberi perlindungan dan petunjuk dalam mengarungi samudera kehidupan di dunia, dan bisa terus menjalankan misi utama hidup di dunia, yakni beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Ad-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kita dikirim ke dunia ini oleh Allah, diciptakan oleh Allah, dikirim ke dunia ini hanya untuk ibadah. Kita berbuat baik kepada tetangga kanan kiri ibadah, sholat berjamaah ibadah, seluruh kebaikan yang kita lakukan itulah ibadah. Inilah tujuan Allah ciptakan dan Allah kirim kita ke dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan sudah selesai, maka yang harus kita pertahankan adalah amalan-amalan setelah Ramadan. Apa yang harus kita kerjakan? Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam putaran waktu dan keseharian umat Islam, bulan Ramadan menjadi momentum intensifnya kegiatan ibadah yang dilakukan baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Frekuensi ibadah seperti puasa, sholat, membaca Al-Quran, sedekah, dan ibadah-ibadah lainnya menjadi warna dominan di bulan Ramadan tersebut. Sehingga ini seiring dengan kemuliaan Ramadan yang di dalamnya banyak memiliki keutamaan dan keberkahan, Ramadan menjadi bulan penggemblengan jasmani dan rohani umat Islam untuk menjadikan pribadi yang senantiasa dekat dengan Sang Khaliq Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah memberikan nasihat, Ramadan adalah tempat penggemblengan diri kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun pertanyaannya, bagaimana setelah Ramadan selesai? Apakah kita mampu mempertahankan kualitas dan kuantitas ibadah kita? Apakah setelah Ramadan kita kembali seperti sedia kala, semangat ibadahnya seadanya atau melemah? Apakah takwa sebagai buah dari perintah puasa Ramadan, apakah takwa kita bertambah atau biasa saja? Sudah kita rasakan dalam diri kita masing-masing. Tentu pertanyaan ini bisa dijawab oleh diri kita masing-masing sebagai bahan muhasabah atau introspeksi diri, agar spirit ibadah kita tidak mengendur setelah Ramadan usai. Sehingga pada kesempatan khutbah ini, khotib ingin mengajak kita semua untuk melihat kembali lintasan perjalanan ibadah kita selama Ramadan, untuk menjadi spirit dan motivasi agar pasca Ramadan ibadah kita bisa ditingkatkan atau minimal sama dengan Ramadan kemarin. Melihat masa lalu itu penting sebagai modal untuk menghadapi masa depan. Sebagaimana Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun." Wahai orang-orang yang beriman,
Bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yaitu akhirat. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Quran surat Al-Ashr 18. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, semangat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah sebenarnya sudah tergambar dari makna kata Syawal yang merupakan bulan setelah Ramadan, sekaligus waktu perayaan Idul Fitri. Dari segi bahasa, kata Syawal berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa. Berasal dari kata syala yang memiliki arti irtafa, yakni peningkatan. Jadi setelah Ramadan itu kita diperintahkan untuk meningkatkan kualitas ibadah kita. Makna ini seharusnya menjadi inspirasi kita untuk tetap mempertahankan grafik kualitas dan kuantitas ibadah setelah Ramadan. Dalam mempertahankan kualitas ini, kita harus melakukan 3M. M pertama, muhasabah. M yang kedua, mujahadah. M yang ketiga, muraqabah. Muhasabah itu apa? Yaitu introspeksi diri terhadap proses perjalanan ibadah di bulan Ramadan. Muhasabah ini bisa dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada diri kita tentang apa yang telah kita lakukan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan itu apa saja yang kita lakukan? Apa kita sudah memiliki niat yang benar dalam menjalankan ibadah di bulan Ramadan? Apakah hanya sekedar rutinitas? Apakah ingin mencari ridho Allah? Apa yang menjadikan kita semangat beribadah di bulan Ramadan? Apakah itu karena hanya Ramadan? Tujuannya apa kok kita semangat di bulan Ramadan? Yaitu mencari ridho Allah. Pernahkah kita melanggar kewajiban-kewajiban di bulan Ramadan? Dan pertanyaan-pertanyaan introspeksi diri ini harus ada di dalam diri kita setelah Ramadan. Dan tentunya pertanyaan-pertanyaan introspektif lainnya untuk mengevaluasi ibadah kita selama ini. Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini akan memotivasi kita untuk semangat dan memperbaiki diri, sehingga akan berdampak kepada kualitas dan kuantitas ibadah setelah Ramadan. Terkait pentingnya muhasabah, ini Rasulullah SAW bersabda, al-kayyisu man dana nafsa wa 'alal ba'dal maut. Kita ini diperintah untuk banyak mengingat mati. Orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang sukses, orang yang banyak mengingat kematian, menghisap dirinya, menghitung dirinya, amal baik dan amal buruk yang dilakukan sebelum meninggalkan dunia ini. Amal baik dan amal buruk banyak yang mana? Kalau kita mikir setelah kematian, maka ini orang lemah, orang bodoh. Maka sebelum kematian tiba, kematian ini harus kita pikirkan agar kita terus mencari bekal untuk kematian, sehingga kita menjadi orang yang senantiasa dapat ridhonya Allah. Hadis riwayat Tirmidzi. Selanjutnya adalah mujahadah, yakni bersungguh-sungguh di bulan Ramadan itu berjuang untuk mempertahankan ibadah selama Ramadan, kita pertahankan setelahnya. Tidak menurun aktivitas ibadah kita. Yang biasanya Ramadan senang jamaah, terus kita lanjutkan. Yang senang membaca Al-Quran, terus kita senang membaca Al-Quran.
Inilah yang namanya mujahadah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah telah memberikan motivasi pada orang yang bersungguh-sungguh dalam berjuang, sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Ankabut ayat 69, walladzina jahadu fina, dan orang-orang yang berjihad sungguh-sungguh untuk mencari keridhaan Allah, akan ditunjukkan kepada mereka jalan-jalan kebenaran, dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Cara untuk mempertahankan kualitas ibadah yang ketiga yaitu muraqabah. Ya, ini mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, akan muncul kesadaran diri. Selanjutnya diawasi oleh Allah, sekaligus memunculkan kewaspadaan untuk tidak melanggar perintah Allah, sekaligus bersemangat untuk menjalankan segala perintahnya. Sikap-sikap ini merupakan nilai-nilai yang ada di dalam diri orang-orang yang bertakwa. Mereka adalah orang yakin dan percaya yang gaib dan tak tampak oleh mata. Rasulullah SAW bersabda, hendaknya engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya, sebab meski engkau tidak melihatnya, Dia melihatmu. Hadis riwayat Bukhari. Nilai-nilai ketakwaan seharusnya memang sudah menjadi dan tertancap di dalam hati kita, karena muara dari ibadah puasa di bulan Ramadan sendiri adalah ketakwaan. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diwajibkan puasa agar mencapai derajat takwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian khutbah Jumat kali ini. Semoga kita bisa senantiasa mempertahankan dan meningkatkan serta kualitas ibadah kita pasca Ramadan dengan 3M, muhasabah, mujahadah, dan muraqabah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah SWT dalam mengemban misi ibadah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur